Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pemirsa yang ngasih tahu menarik ya, soal refreshnya motor 250 cc. Jadi ada istilah refresh, dan refresh ini ternyata mengacu ke ganti par. Jadi penulis memang belum lihat videonya secara keseluruhan, part apa saja yang harus diganti juga nggak lihat. Lihat sekilas ada dicontohkan piston yang ini sudah aus, ini sudah bocor, sudah apa gitu ya. Dan itu pemakaian 30.000 km. 15. Dia kilometernya udah 30.000 lebih. Kalau dari segi performa mungkin motor nggak rusak, nggak. Cuman dia pasti udah turun kalau udah lewat 30.000. Jadi nggak sekencang seharusnya lah ya. Entah apakah orangnya itu bakal berpendapat ini karena cc-nya besar maka partnya lebih ringkih gitu ya, entah bakal begitu atau enggak. Setahu penulis motor yang cc 250 itu kualitasnya harusnya lebih tinggi daripada yang kelas 110 cc, karena ya namanya motor sport harusnya pakai komponen yang lebih berkualitas. Tapi balik lagi lah, nah itu sepertinya motornya banyak masalah karena disebut apa-apa saja yang perlu diganti gitu ya, refresh katanya. Itu mungkin kalau sama biaya total segala macam bisa sampai kurang lebih 4 juta 5 juta kali ya, tergantung sih. Mungkin ada perdebatannya, apakah memang umur kendaraan itu, umur mesin motor sport itu hanya 30.000, sehingga kalau 30.000 itu dijamin sudah rusak. Karena kalau dari ciri-cirinya itu kelihatan bahwa sebelum 30.000 pun sudah rusak ya. Ini aneh ya, karena kan garansi motor mesin ya itu kan biasanya 3 tahun atau 36 bulan. 30.000 km atau 3 tahun. Apalagi ini bagian dalaman ya, dalaman mesin. Dulu itu yang namanya mesin adalah sesuatu yang jarang sekali rusak ya, sampai motor umur ratusan ribu kilometer. Tapi sekarang kayak orang sudah lupa ya bahwa zaman dulu motor itu partnya awet dalamannya. Motor ada masalah di 30.000 km itu sudah dianggap motor gampang rusak. Tapi kok ya aneh sekarang merata. Penulis nggak tahu ya itu rekomendasi oli dari yang buat video itu berapa, kekentalan apa ya, kekentalan berapa. Tapi kalau dari pemirsa ngomong 10W30. Waduh, kok ya aneh gitu loh ya. Karena kalau dari teorinya, oli itu makin besar tenaga kendaraannya, makin besar pula SAI grade yang dibutuhkan. Jadi kendaraan yang cc besar, terutama torsi besar, itu harusnya olinya pakai yang lebih kental, bukan pakai yang lebih encer. Kenapa harus lebih kental? Karena oli itu pelindungan utamanya adalah dari sifatnya yang melapisi kedua permukaan logam yang saling bergesekan. Jadi cairan oli itu harus nggak boleh terlalu encer. Jadi banyak ya informasi bahwa oli itu nggak boleh terlalu encer. Kalau terlalu encer itu nggak baik perlindungannya. Kenapa? Karena oli yang terlalu encer tidak bisa membentuk lapisan pelindung yang baik. Jadi pembentukan lapisan pelindung itu ada dua, yang satu dari film strength, yang satu dari kekentalan.
Nah, kalau oli sudah terlalu encer, dia tidak akan bisa mencegah pergesekan antara komponen mesin satu ya dengan yang lain. Gesekan ini akan dipengaruhi oleh kecepatan perputaran mesin, dipengaruhi oleh kekentalan tadi itu bisa, tentu juga suhu, karena suhu yang makin tinggi akan membuat oli makin encer, juga dipengaruhi oleh beban. Dari mana beban asalnya? Dari tenaga mesin, horsepower-nya. Makin besar tenaga mesin, makin besar pula beban yang harus ditanggung oleh oli. Nah, beban yang makin besar ini akan membuat oli jadi makin nggak kuat. Ya, oleh karena itu harus lebih kental. Mungkin ada beberapa orang yang anggap, oh itu bisa dari aditif anti gesek, anti aus. Yang jadi masalah adalah karena zat anti gesek, anti aus ini bisa habis. Dan biasanya juga dosisnya nggak tinggi, apalagi di oli-oli modern. Kandungan aditif pada oli modern, kandungan aditif anti aus, anti gesek itu justru dikurangi demi alasan polusi, demi alasan kesehatan knalpot ya, karena kalau knalpot terlalu banyak aditifnya pada olinya bisa membuat buntu, bisa membuat tidak bisa bereaksi, mereaksikan gas buang lagi dan gitu ya. Jadi alasan lingkungan nih. Ya silakan dah coba bandingkan antara oli-oli resep zaman dulu dengan resep zaman sekarang. Kerasa ya halusnya mesin itu beda. Oli-oli resep sekarang itu lebih kasar, cenderung bikin mesin suaranya kasar. Terutama kalau di motor ya, karena kalau di mobil sering nggak ketahuan karena mobil itu nutup. Tapi kalau di motor kan mesinnya seringnya jelas posisinya di situ. Lebih mudah terdengar kasarnya suara mesin. Bakal kerasa beda ya antara misalnya meseran B40 dengan oli diesel modern lah. Nah, dari Kicks, dari PTT, dari manapun lah yang resep-resep modern. Walau itu merek terkenal, seringnya ya kasar. Oli resep modern itu ya bisa kelihatan dari ono tulisannya low SAPS, mid SAPS. Nah itu oli modern, aditifnya lebih sedikit. Ya karena aditif lebih sedikit ini ya mau nggak mau harus mengandalkan kekentalan oli. Ya entah ya kenapa kok orang mikir, oh kalau pakai oli encer itu lebih irit, lebih ringan. Ya memang ada yang pakai oli encer itu ringan, tapi nggak semua orang bisa ngerasakan oli encer itu ringan. Ya kalau daerahnya rendah pasti bakal merasakan bahwa justru pakai oli kental itu lebih ringan, lebih irit. Penulis ini sering ya membandingkan antara 20W50 dan 10W40 dari sisi akselerasi dan konsumsi bahan bakar. Sering lebih baik yang 20W50. Penulis tentu ngomong 20W50 yang kekentalannya konsisten, yang kekentalannya baik ya. Oli macam ya Fastron 15W50 produksi sebelumnya 2024. Oli macam Mesran SA40 drum. Ya termasuk juga yang sekarang penulis pakai Mediterranean Bio. Nah, oli kekentalan konsisten ini justru bikin motor penulis lebih kencang, lebih enak tarikannya. Dan penulis membandingkannya tentu nggak sekali dua kali ya, tapi sering. Karena penulis sendiri rasanya
Oli yang penulis coba udah lebih dari 150. Bohong kok hitung maneh lah ya. Ya menurut penulis rusak di 30.000 km sebelum 30.000 km. Itu harusnya nggak terjadi. Kalau sampai kejadian maka itu tanda bahwa pelumas yang dipilih itu kurang baik. Jadi ya sayangnya orang itu memang nyoba oli tidak melihat apakah ada ciri olinya terlalu encer atau enggak. Ganti oli wis nuruti, oh sekian kilometer kalau sintetik, sekian kilometer atau kalau mineral. Padahal kalau sekarang antara mineral dan sintetik bisa jadi sama saja, nggak ada bedanya, sulit dibedakan. Justru malah oli-oli mineral itu yang kadang malah tahan panas, lebih awet, tahan penguapan, nggak cepet hitam. Ya memang ada beberapa pengecualian, tapi ya secara keseluruhan malah anehnya seperti itu. Beda dari zaman dulu ya, yang memang oli sintetiknya harus diakui jauh lebih baik. Kalau zaman sekarang sudah beda ceritanya. Oli rekomendasi kalau untuk daerah panas ada oli Fiderol, Winformula Car, Meseran 40 drum, mana ya? Merek Froam, merek Diaco, tentu yang kental ya. Nah Diaco gak ono sih kental. Froam sing ono sing kental nih. Beberapa oli yang dulu rekomendasi sekarang sudah enggak, karena ya memang sifatnya jadi berubah. Kalau untuk yang daerah encer bisa coba yang Orange saya40, Meseran B40. Tapi yang jelas ya baiknya sih tahu lah, mempelajari ciri-ciri oli kalau terlalu encer atau terlalu kental. Jangan asal menilai, oh ini nggak cocok, oh ini buruk gitu ya. Harus dicoba. Oli yang pas itu akan ringan, akan enteng, tidak berat. Suara mesin tetap halus walau siang, walau ngebut, walau macet-macetan. Motor bisa lancar RPM rendah dari RPM rendah sampai RPM tinggi. Mulus halus tanpa getaran. Harusnya seperti itu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.